Bisa langsung dari studio ADX Channel Jakarta, saya David San Oval hadir dalam market review program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti market review selengkapnya. Pemirsa, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN tahun anggaran 2022 menjadi undang-undang. APBN 2022 tetap akan menjadi instrumen countercyclical dalam meredam dampak pandemi COVID-19 di tanah air. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2022 telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR untuk menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pekan lalu. APBN 2022 tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi dan melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan APBN 2022 akan menjadi instrumen countercyclical dalam meredam dampak pandemi COVID-19. APBN juga diarahkan untuk mendorong program pemulihan ekonomi melalui program kesehatan hingga perlindungan sosial dan insentif usaha. Sri Mulyani menambahkan ekonomi di tahun depan tetap akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, serta perdagangan internasional. Dan untuk mendukung hal tersebut, APBN 2022 akan tetap memiliki defisit di atas normal, yaitu 4,85%, namun jumlah tersebut menurun dibandingkan 2021 dan 2020 lalu. 0,85% dari PDB. Ini adalah penurunan defisit dibandingkan tahun ini dan tahun lalu, dan kita berharap menjadi tren yang konsisten agar Indonesia kembali memiliki APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Pembiayaan akan dijaga secara sangat hati-hati, apalagi dengan antisipasi ekonomi global, terutama kemungkinan terjadinya tapering dan juga berbagai perubahan geopolitik. Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan defisit APBN disepakati 4,85% produk domestik bruto, turun dibanding postur APBN tahun ini sebesar 5,70% PDB. Artinya defisit tahun depan akan mencapai 868,02 triliun rupiah. Angka komposisi pendapatan dan belanja negara tersebut, maka defisit APBN 2022 mencapai 868,2 triliun atau 4,85% dari PDB. Untuk menutupi defisit APBN 2022, maka Badan Anggaran DPR bersama pemerintah mengusulkan dan meminta persetujuan rapat paripurna DPR untuk kebutuhan pembiayaan tahun 2022. Pemerintah mendukung pemulihan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pada tahun 2022. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Dan untuk membahas tema paru pertama, optimisme pemerintah dalam APBN 2022 sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, kabar baik Mas. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan kabar baiknya juga Pak Joshua, pemerintah dan DPR telah menyepakati RUU APBN 2022 menjadi undang-undang. Nah, dalam penetapan ini pemerintah tampaknya masih fokus Pak Joshua penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, betul sekali ya, bahwa memang fokus dari pemerintah dalam hal ini anggaran ini masih dialokasikan sebagian untuk penanganan COVID, karena kita tahu bahwa pandemi COVID ini masih akan kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga memang pemerintah perlu tetap mengconsider ya, ataupun mempertimbangkan dampak dari pandemi. Bahkan pemerintah sudah mengconsider ya, bukan hanya sebagai pandemi tapi sebagai endemik ya, pandemi COVID-19 ini. Sehingga kondisi tersebut bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan akan semakin meningkat,
Dan dari sisi belanja ya meskipun memang peningkatannya pertumbuhannya dibandingkan dengan outlook tahun ini tidak lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak ya, tapi kita harapkan ini akan mencerminkan bahwa APBN 2022 ini tetap akan bersifat countercyclical, namun tetap menunjukkan bahwa ada sisi optimismenya di mana pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkat, apalagi dengan didukung oleh pengendalian kasus COVID-19 sampai dengan saat ini. Baik, dari alokasi untuk pemulihan ekonomi, Pak Joshua, bagaimana Anda melihatnya tantangan di tahun 2022 mendatang? Ya, saya pikir memang kondisinya tantangan yang masih akan kita hadapi tentunya tadi ya dari COVID-19 ini ya varian baru lagi ya, itu juga bisa saja berpengaruh ya pada seperti yang kita alami bulan Juli yang lalu pada saat terjadi merebaknya varian Delta, pertumbuhan ekonomi kembali melambat akibat adanya pembatasan sosial, pembatasan mobilitas masyarakat. Pemerintah pun juga melakukan relaksasi, refocusing kembali ya untuk anggaran PEN-nya. Sehingga saya pikir memang ini untuk APBN 2022 ini tetap artinya fleksibilitas APBN itu tetap akan dipertahankan ya dalam rangka tadi memitigasi beberapa risiko yang khususnya datang dari pandemi COVID-19 ya, karena kita masih belum tahu apakah akan ada varian baru lagi kah ataukah akan ada gelombang baru lagi, sehingga ini tentunya akan bisa mempengaruhi kondisi ekonomi. Oleh sebab itu sifat dari APBN tadi adalah dia counter cyclical dan juga sifatnya adalah sangat diharapkan bisa tetap fleksibel ya, dalam artian nanti apabila terjadi yang tidak kita harapkan ya, misalkan terjadi varian baru lagi, nah ini pemerintah tetap memitigasi ya dengan tadi menyiapkan beberapa anggaran, dan itu juga tercermin sebenarnya dari under expenditure-nya di APBN 2022. Apakah kuncinya masih tetap langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menangani atau mengendalikan pandemi dengan posisi saat ini yang sudah trennya terus mengalami penurunan, PPKM sudah dilonggarkan, kemudian protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat, Pak? Ya, tentu. Saya pikir ini yang tetap harus kita pertahankan ya, bagaimana, karena sekali lagi bahwa kasus harian COVID dan juga kasus aktif COVID itu akan berkorelasi cukup tinggi dengan aktivitas ekonomi masyarakat, dan secara khusus adalah konsumsi masyarakat ya. Jadi kalau pemerintah ingin mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat lagi di tahun depan ya, tentunya pemerintah tetap harus bagaimana tadi 3T-nya, tracing dan juga trackingnya tetap harus ditingkatkan, dan juga treatmentnya tetap dipersiapkan, dan juga secara khusus tadi bagaimana pengendalian kasus ini harus tetap dijaga ya. Makanya pemerintah pun juga tidak terlalu complacent ya, artinya dengan kasus harian sudah relatif turun, makanya PPKM tetap dipertahankan level 3 di Jawa Bali. Sehingga ini kedepannya harapannya tentu tadi pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk mitigasi, untuk memberikan fleksibilitas pada APBN ya, untuk memitigasi tadi apabila terjadi risiko dari pandemi, tapi di sisi lainnya pemerintah juga tetap fokus ya untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, dan secara khusus juga tetap selain fokusnya pandemi, tapi juga bagaimana reformasi struktural ya. Jadi itu penting sekali, bagaimana pemerintah juga cukup concern terhadap reformasi struktural yang akan berpengaruh pada sustainability ataupun kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi kita ini dalam jangka menengah panjang. Baik, Pak Joshua, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan coba singgung, Pak, tantangan dari global selain dari pandemi COVID-19, peluang tapering dari The Fed. Nanti juga kita akan ulas dari per itemnya untuk indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga beberapa aspek lainnya dalam APBN 2022. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Market Review pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pemirsa postur APBN 2022 dalam satuan triliun rupiah dari sisi pendapatan, kemudian juga dari sisi belanja negara.
Kemudian juga ada item defisit APBN 2022 4,85% dari PDB, kemudian belanja pemerintah pusat, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah dan juga transfer daerah dan dana desa. Ini dia postur APBN di 2022. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pemirsa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2%, laju inflasi di 3,0%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 14.350 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian tingkat bunga SUN 10 tahun 6,80%, harga minyak mentah di $63 per barrel, kemudian lifting minyak bumi 703.000 barrel per hari dan lifting gas bumi 1.036 barrel setara dengan minyak per hari. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas. Ya, dari asumsi dasar ekonomi makro, Pak Joshua dalam APBN tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tadi 5,2%, laju inflasi 3,0%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 14.350, harga minyak mentah di $63 per barrel. Menyambung tadi perbincangan di segmen sebelumnya, tantangan secara global, adanya rencana tapering oleh The Fed. Bagaimana Anda melihat pemerintah menjawab tantangan ini meskipun dampaknya diprediksikan tidak terlalu besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang lalu, Pak Joshua? Ya, betul. Jadi memang beberapa risiko tadi salah satunya disampaikan adalah terkait dengan tapering, ya, rencana normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Dan ini juga terindikasi dari asumsi pada SBN, ya, SBN 10 tahun, ya, yield-nya itu 6,8%. Ya, pemerintah menargetkan tahun depan itu yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun itu 6,8%. Meskipun nilai tukar rupiah cenderung memang tidak begitu ada perubahan yang signifikan, ya, masih di kisaran 14.350. Jadi saya pikir memang di sini tentu dampak dari dari tapering dan juga yang nantinya bisa saja diikuti dengan kenaikan suku bunga, ini tentunya akan berdampak langsung, ya, pada kondisi di pasar keuangan. Nah, tapi dari sisi ekonomi realnya sendiri kita melihat bahwa dampak dari tapering itu juga bisa berpotensi mengganggu juga investasi, sehingga makanya kalau kita melihat dari sisi indikator inflasi ini juga masih cukup inline, ya, dengan ekspektasi bahwa pemulihan ekonomi domestik ini terjadi di tahun depan. Tapi pertumbuhan 5,2% itu memang asumsi dari APBN 2022 ini juga harus kita cermati lagi bahwa tadi ketidakpastiannya masih cukup tinggi dari sisi globalnya, dari sisi dalam negerinya pun juga pandemi ini juga masih akan menjadi concern, dan sebagian sektor ekonomi pun juga belum akan pulih, ya, terkait dengan misalkan sebagian sektor perdagangan, sebagian manufaktur, dan juga sebagian besar sektor terkait dengan sektor pariwisata, ya, hotel, restoran, dan juga transportasi ini pun juga masih belum akan pulih, sehingga target 5,2% itu memang tetap kita harus cermati, meskipun arahnya adalah kami juga melihat hal yang sama bahwa pemulihan ini akan cukup lebih signifikan, ya, di tahun depan dengan kondisi apabila pengendalian COVID ini tetap dipertahankan sampai dengan tahun depan. Baik, dari sisi tapering bagaimana Anda melihat Pak Joshua langkah yang ditempuh oleh pemerintah sampai sejauh ini, terutama tindakan preventif baik kalau pemerintah, Bank Indonesia atau stakeholder terkait? Ya, tentunya dalam hal memitigasi risiko dampak dari tapering, tentunya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah, bank sentral, dan juga regulator lainnya memperkokoh, ya, fundamental ekonomi Indonesia. Karena dengan penguatan fundamental ekonomi Indonesia, tentunya dampak dari tapering ataupun dampak dari capital reversal ini pun juga akan bisa kita mitigasi. Sehingga oleh sebab itu dari sisi pemerintah tadi bagaimana meningkatkan investasi tentunya, ya, dengan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sisi Bank Indonesia pun juga mengantisipasi dengan memitigasinya dengan potensi juga pelonggar ataupun pengetatan quantitative easing policy yang sudah digelontorkan sampai dengan saat ini.
Di samping itu juga ada beberapa kebijakan kerjasama terkait dengan bagaimana mendorong peningkatan suplai falas ya, ataupun mengurangi ketergantungan mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat misalkan dengan local currency settlement. Jadi saya pikir ini langkah-langkah tersebut sudah disiapkan ya, dan secara khusus juga Bank Indonesia dalam hal ini secara reguler juga sudah melakukan triple intervention ya, measures yang dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas di pasar falas dan juga di pasar obligasinya. Baik, menghadapi tahun di 2022 mendatang, Anda melihat sektor mana saja yang akan menjadi salah satu penyumbang ini, Pak Joshua? Kalau kita review di tahun 2021 ini, tampaknya komoditas sangat-sangat membantu perekonomian Indonesia. Apakah kondisi yang sama masih akan terjadi di 2022 mendatang? Ada semacam pergeseran? Ya, saya pikir memang sektor yang terkait dengan pertambangan ini tentunya ataupun komoditas ini memang masih akan berdampak positif ya, khususnya bagi perdagangan internasional ya, khususnya kinerja ekspor Indonesia. Sehingga itu yang saya pikir bisa menopang pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Tapi di selain itu juga kami berharap bahwa sektor-sektor konvensional dalam hari ini memang yang menjadi kontributor terbesar pada perekonomian seperti manufaktur, perdagangan, ya konstruksi dan juga pertanian. Ini keempat sektor yang kombinasinya ini lebih dari 50% terhadap ekonomi Indonesia, sehingga kita harapkan pemulihan terhadap 4 sektor tersebut ini bisa lebih signifikan lagi, sehingga ini akan lebih berdampak ya pada pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dan tentunya tadi kita perlu tetap mengantisipasi ya, karena harga komoditas ini memang tidak selamanya akan naik terus ya, dan seperti kita tahu juga bahwa kenaikan harga komoditas ini lebih disebabkan oleh supply bottleneck, artinya ketidaksiapan dari supply mengantisipasi permintaan yang meningkat cukup signifikan. Tapi mempertimbangkan tahun depan, tentunya kita perkirakan bahwa ini akan terjadi normalisasi. Oke, artinya tidak cukup sehat Pak kalau kita bergantung kepada komoditas begitu. Bantalan apa sebenarnya yang harus dikedepankan dalam hal ini Pak Joshua? Apakah dari sisi manufaktur memang harus diperhatikan digencar oleh pemerintah? Ya, saya pikir memang salah satu kuncinya adalah manufaktur ya. Bagaimana kalau kita lihat kita mendorong hilirisasi produk-produk komoditas kita ya, batu bara dan juga CPO ini, supaya tadi kita bisa tidak terlalu bergantung pada harga mentahnya, harga komoditas mentahnya. Bagaimana kita mendorong hilirisasi ya, bagaimana pembangunan industri pengolahan CPO, industri pengolahan batu bara di dalam negeri, sehingga kinerja nilai dari ekspor ya, baik dari kedua komoditas tersebut ini akan meningkat dengan sendirinya, dan di saat bersamaan juga ini akan bisa meningkatkan investasi pada sektor manufaktur. Dan seperti kita tahu juga bahwa manufaktur ini masih dikatakan labor intensif, artinya ini pun juga akan berdampak juga pada bagaimana meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi multiplier efek yang disebabkan dengan adanya peningkatan sektor manufaktur, khususnya tadi diarahkan pada hilirisasi komoditas mentah Indonesia seperti CPO dan batu bara, ini dampaknya akan cukup signifikan ya bagi perekonomian. Baik, Pak Joshua, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan coba singgung. Ini terkait dengan refocusing ini. Kita harapkan pandemi tetap terkendali, trennya terus mengalami penurunan. Apakah refocusing akan kembali terjadi di 2022 mendatang dan bagaimana peluangnya? Nanti juga kita akan review bagaimana implementasi dari APBN 2021 yang tinggal beberapa bulan ditutup akhir tahun ini. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa telah bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik optimisme pemerintah dalam APBN 2022. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak. Baik Mas Dev. Ya, Pak Joshua, terkait dengan refocusing Pak di sepanjang tahun 2021, kegiatan ini cukup mewarnai dari APBN di Indonesia begitu. Bagaimana Anda melihat peluangnya di 2022 mendatang? Apakah ini masih akan terus terjadi atau pemerintah tampaknya cukup belajar dengan posisi yang terjadi di sepanjang tahun 2021 sehingga refocusing bisa diminimalkan di tahun 2022, maksud kami, dengan catatan tadi penyebaran dari COVID-19 terus ditekan dan semakin terkendali?
Ya, memang idealnya pemerintah dapat bisa belajar ya kondisi yang terjadi di tahun ini, di mana pada saat terjadi varian Delta, gelombang kedua, dan akhirnya pemerintah kembali melakukan refocusing dan juga melakukan beberapa perubahan di postur PEN-nya sendiri, anggaran PEN. Tapi kita harapkan di tahun depan dengan tadi pemerintah sudah mengconsider, mempertimbangkan COVID-19 ini sebagai endemik, mestinya pemerintah harus lebih bersiap diri ya dalam hal ini. Apabila terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan, misalkan terjadi varian Delta, saya pikir memang mau nggak mau ya tetap akan ada refocusing ya, khususnya tadi dalam rangka mengalokasikan anggaran-anggaran yang secara khusus ini dialokasikan untuk anggaran kesehatan dan juga perlindungan sosial ya, karena ini dua aspek yang saya pikir memang tetap harus kita prioritaskan dalam rangka menjadi bantalan buat masyarakat menengah ke bawah, dan juga akan dan di saat bersamaan juga akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat lagi. Tapi kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi refocusing ataupun realokasi yang cukup signifikan sehingga pemerintah akan lebih fokus lagi dalam realisasi belanja di tahun depan. Baik, selain dari investasi dan juga perdagangan internasional yang diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, ini bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini di sepanjang tahun 2021 cukup banyak stimulus dan insentif yang diberikan oleh pemerintah? Ya, saya juga melihat hal yang sama bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga pun juga akan cenderung meningkat ya. Kita harapkan bisa tembus 3 hingga 4% tahun ini dan akan lebih meningkat lagi di tahun depan. Tapi tentunya karena kalau kita lihat tadi berbagai insentif ya, ada PPNBM, kendaraan bermotor, dan juga PPN ditanggung pemerintah untuk properti, makanya konsumsi cenderung lebih meningkat. Nah, tapi memang yang menjadi perhatian juga adalah di tahun depan, di mana terkait dengan implementasi RUU harmonisasi peraturan perpajakan ya, HPP. Ini di mana pemerintah juga dan juga sudah disepakati oleh DPR bahwa akan ada kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari sebelumnya 10%, saat ini 10% menjadi 11%. Dan ini memang diperkirakan ini akan cenderung akan membatasi ya untuk konsumsi dari sebagian golongan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah ya, karena tadi dengan kenaikan PPN 1% saja tentunya akan lebih signifikan. Meskipun kami melihat bahwa dari yang kelas menengah ke atas mungkin dampaknya tidak terlampau signifikan, tidak lebih signifikan ya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berpenghasilan menengah ke bawah. Sehingga tentunya ini menjadi sekali lagi akan menjadi tantangan meskipun kita berharap bahwa dengan adanya implementasi RUU HPP ini akan bisa mendorong penerimaan pajak ya, karena kalau kita lihat asumsi pemerintah di APBN 2022 ini kenaikan pajak ini bisa naik. Asumsinya itu naiknya 10%. Padahal kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, mestinya pajak itu normatifnya itu naiknya 8%. Berarti ada tambahan kenaikan 2%, pertumbuhan 2% ini yang diharapkan ini bisa disumbang dari implementasi RUU HPP. Oke, terakhir Pak Joshua, singkat saja, beberapa bulan lagi pergantian tahun akan terjadi. Bagaimana Anda melihat realisasi dari APBN 2021 sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat dari data APBN kita Kementerian Keuangan, di sini menunjukkan bahwa sampai dengan Agustus defisit APBN itu masih relatif 2,3% ya. Artinya memang dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 ini relatif lebih rendah. Jadi kami melihat bahwa kondisinya adalah tadi sekali lagi bahwa penerimaan pajak ini cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan tadi beberapa sektor ekonomi sudah mulai pulih, dan juga sudah ada terjadi relaksasi aturan PPKM, sehingga kami melihat bahwa defisit APBN 2021 sampai dengan akhir tahun ini pun juga ini cenderung bisa berpotensi bisa lebih rendah ya dari outlook pemerintah sendiri ya, di mana pemerintah menargetkan 5,7%, bisa saja berkisar 5,5 hingga 5,7% ya, karena beberapa spending ini belum belum terlalu teroptimalisasi, tapi kita harapkan yang bottom line-nya adalah di mana konsolidasi fiskal ini ya, di mana penurunan defisit fiskal ini yang akan terus berlanjut sampai dengan beberapa tahun ke depan. Kita harapkan ini akan bisa menyentuh 3% kembali di tahun 2023, itu harapannya, dan itu sesuai dengan APBN 2022, sehingga ini akan kembali lagi memperkokoh
fundamental ekonomi Indonesia, dan ini akan menjadi kunci untuk kita bisa menangkal dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari gejolak ekonomi global, termasuk juga tapering dan juga normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Baik, Pak Joshua, waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak Joshua. Sehat selalu juga, Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.